Nah, jadi pada video kali ini kita bersama praktisi di bidang wakaf. Oke. Insya Allah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba Pak boleh perkenalkan diri dulu mungkin. Baik, terima kasih Jordan. Ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ganjar Mutakin. Saya di Lembaga Wakaf Muslim Indonesia diamanahi sebagai pimpinan atau direktur Wakaf Muslim Indonesia. Oke. Nah, jadi ini teman-teman, jadi kita sedang bersama Pak Ganjar ya Pak, Ya. dari Wakaf Muslim Indonesia. Nah, kalau lembaga ini sendiri Pak udah berdiri dari kapan ya Pak, Wakaf Muslim? Kalau berdiri, kalau SK Kemenkumham itu tahun 2018. Oh, 2018. Sejak 2018. Tapi baru diaktifkan kembali itu sekitar bulan Mei atau Juni tahun 2024 kemarin. Oh, begitu. Itu karena mungkin ada COVID ya Pak atau? Tidak begitu juga sih. Jadi kenapa bisa tidak aktif? Karena sebenarnya Wakaf Muslim ini lahir dari induknya Indonesia Berbagi Foundation atau lembaga amil zakat Indonesia Berbagi. Itu berhubung kami fokus di amil zakat, jadi ya pada saat itu tidak begitu eksis mungkin ya di bidang kewakafannya. Namun melihat potensi wakaf yang cukup besar di Kota Bandung, bahkan di Indonesia, gitu ya, sehingga kami lebih aktif gitu ya dan lebih eksis sejak 2024. Oke, baik. Jadi awalnya induknya tuh dari lembaga zakat ya Pak? Dari Indonesia Berbagi. Indonesia Berbagi. Terus dibentuk lembaga baru yaitu Wakaf Muslim Indonesia ya, Wakaf Muslim Indonesia, yang berfokus di wakaf. Betul. Nah ya di sini udah muncul nih tadi ada wakaf, ada zakat gitu. Nah ini pertanyaan-pertanyaannya akan kita bahas nih teman-teman. Nah oke Pak. Jadi kita kayaknya langsung masuk aja ya Pak ya kayaknya ke pertanyaannya. Jadi pertama tuh kita akan bahas terkait definisi dan dasar hukum dari wakaf ini Pak. Nah kalau definisi dari wakaf itu sendiri apa sih Pak? Baik, terima kasih Jordan. Ya, untuk pengertian dari wakaf ini secara bahasa berasal dari bahasa Arab ya. Wakofa, yukifu, wakfan, au wukufan. Ya. Artinya berhenti, diam sejenak. Kalau misalkan ketika kita ngaji di Al-Quran itu kan ada tanda wakaf. Oh ya, tanda wakaf. Gitu ya. Artinya kan tanda berhenti. Tapi kalau di Al-Quran secara landasan hukum, dalil gitu ya, itu secara eksplisit kita tidak menemukan bahasa atau kata-kata tentang wakaf itu. Jadi kita bisa menemukan hanya bahasanya itu infak atau sodako. Jadi mengambil dalilnya itu kepada infak atau sodako itu sendiri. Jadi itu pengertiannya secara bahasa. Kalau secara istilah menurut BWI ya, Badan Wakaf Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Wakaf nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf gitu ya, bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif. Hukum wakif. Jadi wakif itu adalah orang yang mewakafkan. Orang yang mewakafkan. Kalau di dalam wakaf itu disebutnya wakif. Kalau di dalam lembaga zakat disebutnya muzaki. Gitu. Jadi perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya. Sebagian, jadi tidak usah sepenuhnya gitu ya, tidak usah semuanya gitu, mengeluarkan hartanya gitu ya. Tentunya mengeluarkan harta untuk di jalan Allah gitu ya, untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk dalam waktu tertentu gitu ya. Jadi nanti akan ada pembahasannya itu kurun waktu wakaf berdasarkan kurun waktu. Ada istilahnya mu'abad. Mu'abad itu selamanya dan ada mu'akot. Mu'akot itu adalah dalam kurun waktu tertentu atau bersifat sementara.
gitu. Dan sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah. Itu pengertian wakaf berdasarkan undang-undang wakaf seperti itu. Gitu. Oke, baik. Sangat bagus ya teman-teman ini untuk penjelasannya. Terus kalau untuk dalilnya sendiri gitu kan tadi Bapak bilang diambil dari infak atau sodakoh gitu ya, dalam Al-Quran tuh. Itu di surat mana Pak? Sama ayat berapa? Untuk dalilnya kita bisa melihat di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilihi kamasali habatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Jadi Allah akan perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilihi di jalan Allah kama salih habatan sanabil. Jadi seolah-olah dia seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki dan Allah maha luas, maha mengetahui. Itu di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Ada dalil hadis yang menyatakan tentang wakaf ini ya, yang pasti sahabat-sahabat semua sudah pada mafhum, sudah pada hafal tentang dalil ini. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin." Yang pertama, shadaqatun jariyatun. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bih. Yang ketiga, waladun sholihun yad'ulah. Hadis riwayat jamaah atau muttafaqun alaih. Jadi artinya dari Abu Hurairah yang berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, apabila anak Adam meninggal maka terputuslah amalnya. Illa min salasin, kecuali 3 perkara. Yang pertama itu shadaqatun jariyatun, yaitu sedekah jariyah. Nah, ini dalil yang menjadi rujukan tentang wakaf, diambil kata-kata tentang sedekah. Itu kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Itu misalkan seorang guru ngaji mengajarkan kepada murid-muridnya, santrinya, insya Allah akan menjadi jariyah. Ataupun yang ketiga yaitu anak yang soleh. Mudah-mudahan kita termasuknya insya Allah. Amin. Yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Gitu. Dan yaitu bagian dari ikhtiar gitu untuk kebaikan kedua orang tua juga kita. Oke, baik. Jadi itu ya Pak, dalilnya ada di Quran tadi surat Al-Baqarah ayat 261 sama tadi dari hadis ya. Itu sebenarnya ada satu dalil Al-Quran di Al-Quran surat Al-Maidah surat yang kelima ayat yang kedua. Ini kaitannya tentang tolong menolong. Betul. Karena dengan berwakaf otomatis kan kita sebagai umat muslim artinya sedang menolong saudara kita. Gitu. Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Gitu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan bertolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa. Wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan, dan janganlah kalian bertolong menolong dalam perbuatan dosa, keji, perbuatan buruk dan dosa. Itu satu dalil tentang wakaf, yaitu diambil Quran surat Al-Maidah ayat yang kedua. Al-Maidah ayat 2. Karena dalam wakaf juga ada unsur tolong menolong. Betul, ada unsur ta'awun, ada tolong menolong antara wakif dengan mauquf alaihnya. Mauquf alaihi itu siapa? Yaitu penerima manfaat. Kalau di dalam lembaga zakat, ilmu zakat itu disebut mustahik. Betul, antara muzaki dengan mustahik. Gitu. Kalau di wakaf itu wakif dengan mauquf alaih. Oke, baik. Nah, tadi udah dijelasin terkait definisinya, habis itu dalil-dalilnya apa ya. Dan terus untuk wakaf sendiri itu tuh Pak, bedanya tadi sama zakat sama sedekah itu apa Pak? Baik. Wakaf tuh. Kalau persamaannya
kita ambil dari segi persamaan dulu ya. Oh ya, boleh Pak. Persamaan zakat, infak, sedekah dan wakaf itu yang sering kita dengar di di momentum apalagi sekarang bulan suci Ramadan gitu ya. Kalau persamaannya itu tentunya sama-sama mengeluarkan sebagian harta di jalan Allah gitu ya. Kalau zakat itu perbedaannya tentang zakat kan secara bahasa berasal dari kata zaka yuzaki zakatan. Artinya bisa mengandung arti bersih, suci, berkah gitu ya, tumbuh gitu ya, berkembang gitu ya. Itu secara bahasa. Kalau secara istilah mengeluarkan sebagian harta tertentu gitu ya, harta tertentu untuk waktu tertentu. Waktunya kapan? Artinya waktunya sudah mencapai nisab. Gitu. Ketentuannya tertentu gitu ya. Ada bilangan-bilangan misalkan ketika ada ketentuan misalkan 2,5%, kemudian ada 5%, 5% itu lebih kepada zakat pertanian. Gitu ya. Kalau zakat pertanian itu kan artinya ketika seorang petani punya sawah gitu ya, ada ikhtiar atau usaha untuk mengairi area pesawahan tersebut dari saluran irigasi. Itu zakatnya 5%. Kalau tak ada hujan mengandalkan air hujan, itu 10%. Tapi ada juga yang lebih besar zakatnya, 20%. Itu zakat hadiah. Itu zakat hadiah itu misalkan azudan. Tiba-tiba nih dapat hadiah dari siapa? Dari orang yang tidak kita kenal. Dari saudara kita atau misalkan orang yang kita kenal lah, dari saudara kita gitu ya, dari paman, dari bibi, tiba-tiba paman atau bibi azudan ngasih kendaraan misalkan motor gitu ya. Amin ya. Amin. Gitu. Maka azudan wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 20%. Kenapa 20%? Karena tidak ada usaha. Kalau ada usaha maksudnya misalkan ada pengorbanan dari biaya, dari modal, kemudian dari waktu yang dikeluarkan juga gitu ya, itu maka zakatnya 5%. 5% ya, karena ada pengorbanan berupa waktu, berupa harta gitu, berupa tenaga juga gitu. Nah, kalau perbedaan tentang infak itu sebenarnya menurut ulama gitu ya, itu infak itu ada yang sunnah, ada yang wajib. Ada sunnah, ada yang wajib. Betul, ada yang sunnah, ada yang wajib. Kalau yang sunnah itu dikembalikan kepada zakat itu sendiri. Kalau yang wajib misalkan azudan bernazar nih, saya misalkan kalau hafidz Al-Quran misalkan atau hafal 30 juz nih, maka saya akan bernazar. Bernazar atau berjanji ya Pak? Betul, berjanji. Misalkan saumnya saum atau apalah gitu nazarnya. Ya. Jika saya misalkan, ini contoh ya Pak ya, contoh bukan. Jadi misalkan atau jika saya dapat nilai 100 gitu, ya, saya akan saum 3 hari berturut-turut gitu ya Pak? Nah betul, maka itulah infak yang berupa wajib itu. Itu jadi wajib ya? Betul, wajib, maka harus dilaksanakan. Tidak boleh tidak, karena kan sudah berjanji kan. Sudah berjanji. Janjinya ke siapa? Langsung ke Allah kan? Ke Allah. Iya. Gitu kan? Betul, seperti itu. Nah kalau mohon maaf nih, kalau bagi yang sudah berkeluarga, misalkan antara seorang suami dengan istri, maka kewajiban seorang suami adalah memberikan nafkah kepada istrinya dan anaknya, gitu, seperti itu. Nah, kalau sedekah ini jangkauannya lebih luas daripada zakat dan infak, gitu. Kalau sedekah ini kan ada berupa materi dan non materi. Bisa non materi juga? Bisa. Azudan coba lihat. Apa yang dilihat oleh ajudan ke Pak Ganjar? Pak Ganjar sedang apa? Nah, iya. Itu berupa non materi. Gitu. Jadi Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, "Tabassumuka fi wajhi li akhika shadaqah." Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Terus yang ini boleh dikoreksi juga ya mungkin Pak. Yang hadis tentang kullu ma'rufin shadaqah. Jadi setiap kebaikan. Jadi setiap kebaikan itu adalah sedekah. Misalkan contohnya ajudan ngambil duri ini di jalan. Betul. Maka itu berupa sedekah. Ngambil misalkan ada ketika misalkan ajudan dari rumah ke sekolah ada
si ini ya yang bisa membahayakan orang lain gitu ya. Kemudian ajudan ambil, itu pun insya Allah berupa sodako, bernilai sodako. Jadi 10 ma'rufin, setiap kebaikan itu bernilai sodako. sodako. Gitu. Jadi antara zakat, habis itu infak, sodako, sama wakaf itu bedanya tuh. Nah, kalau wakaf ini jadi ada pengertian secara khusus. Oh ya, wakaf. Kalau wakaf itu jadi kalau wakaf ini sebenarnya nama tahan pokoknya. Perbedaannya itu ketika misalkan kita mewakafkan sesuatu, maka oleh nazir itu siapa? Nazir itu adalah pengelola lembaga wakaf, atau kalau di ini ya di lembaga zakat itu disebutnya dengan amil. Gitu. Oh, kayak wakaf Muslim Indonesia itu ya, nazir juga. Ya, betul. Itu. Jadi harus tahan pokoknya, kemudian sedekahkan, manfaatkan, itu hasilnya. Itu pengertian dari wakaf. Gitu. Jadi nanti itu kan wakaf itu kalau dari segi program itu ada dua, Pak. Dari pembagian wakaf itu dari segi programnya ada berupa wakaf sosial, ada berupa yang kedua itu ada wakaf produktif. Gitu. Kalau wakaf sosial artinya kita mewakafkan sesuatu, barang atau uang, ya kemudian dibagikan secara langsung. Gitu. Tapi kalau produktif, wakaf produktif itu lebih ini ya, kebermanfaatannya itu akan lebih dirasakan oleh ini ya, oleh si mauquf alaihnya itu lebih terasa banget, dan bahkan jangka waktunya pun lebih lama. Wakaf produktif. Gitu. Misalkan ada yang mewakafkan tanah, kemudian sama nazir dikelola, dijadikan tumbuh-tumbuhan, misalkan yang tanah itu dibangun ditanam, ya betul, perkebunan. Maka dijadikanlah misalkan ya tanaman apalah gitu ya. Gitu. Maka harus kan hasilnya itu harus dibagikan gitu kepada masyarakat. Itu tuh yang tadi ya Pak, yang pertama ya, wakaf produktif. Jadi ditahan pokoknya, dibagikan kebermanfaatan hasilnya. Gitu. Kalau sosial mah kan intinya kan ya pada saat itu juga bisa langsung habis bentuknya gitu. Seperti itu. Oh ya Pak, saya ada pertanyaan juga terkait ini Pak, yang orang yang berwakaf ini Pak. Apakah orang yang berwakaf itu harus merupakan seorang muslim Pak? Atau bisa juga yang non muslim juga, misalkan saya percaya sama umat muslim gitu, ingin berwakaf, apakah bisa gitu Pak? Baik, ada di sahabat semua bisa dilihat di web Badan Wakaf Indonesia. Gitu ya, ada pertanyaan yang masuk gitu ya ke ini ya ke webnya Badan Wakaf Indonesia. Pak Ganjar pernah baca, itu ada pertanyaan pertama, ada yang bertanya itu apakah boleh non muslim berwakaf? Ya di sana dijelaskan, jadi mengambil dari kalangan Syafi'iyah itu berpendapat hukumnya boleh. Bahkan peruntukannya itu untuk dijadikan semacam pembangunan masjid. Boleh. Yang non muslim boleh. Gitu. Itu ada di webnya Badan Wakaf Indonesia. Bisa aja nanti di searching apakah boleh non muslim berwakaf. Gitu. Ini lebih detailnya ya Pak, ada di situ. Betul, ada di sana gitu. Bahkan di sumber ngambil sumbernya tuh ada di web kalau tidak salah mohon maaf www.nu.org.id juga ada di sana. Di situ juga ada. Ada. Gitu. Jadi secara singkat mah jadi boleh gitu. Pada intinya boleh. Orang non muslim berwakaf menitipkan harta wakafnya kepada misalkan wakaf muslim Indonesia, gitu ya, maka boleh. Nah, jadi kalau yang pemberi wakafnya jadi bisa muslim, yang non muslim juga bisa. Betul. Ada. Nah, kalau untuk peruntukannya, jadi wakafnya itu diberikan untuk siapa? Nah, itu apakah hanya muslim saja atau non muslim juga bisa saja mendapat manfaat wakaf ini? Jadi untuk kebermanfaatannya itu sebenarnya jangkauannya itu bisa lebih luas ya. Jangkauannya juga artinya itu tadi bisa, tapi lebih baiknya mendingan prioritaskan dulu yang muslim. Yang muslim. Betul, gitu ya. Dan kalau misalkan ternyata misalkan gini, ada pembangunan sarana air bersih
Misalkan ya pipanisasi air bersih yang wakaf muslim coba kampanyekan di web kami. Oh iya, saya lihat ya. Ada programnya pipanisasi air bersih. Misalkan contoh, ternyata di sana tuh mauquf alaihnya atau penerima manfaatnya tuh ada non muslim dan dia merasakan kenikmatannya kebermanfaatannya dari air itu, dari wakafnya orang muslim gitu ya. Dan pada akhirnya mah ya boleh-boleh saja. Gitu. Ini lebih luas ya kan, soalnya kalau zakat itu kan itu mah wajib untuk muslim. Betul, kan itu. Betul. Kan kalau zakat itu kan untuk 8 asnaf ya. Oh ya, 8. Zakat itu kan seperti di Al-Qur'an surat At-Taubah gitu ya, surat ke-9 ayat ke-60 gitu ya. Untuk fakir, miskin, amil, rikob, hamba sahaya, kemudian gorimin gitu ya, ibnu sabil, fisabilillah. Dan gitu. Yang kalau zakat itu yang wajib juga bagi muslim juga kan. Betul. Yang wajib bagi dari yang wajib itu muslim, dibagikannya juga ke muslim juga. Khusus muslim. Nah, tapi kalau wakaf itu lebih luas ya ternyata. Insya Allah jangkauannya muslim bisa, non muslim juga bisa. Betul. Terus dibagikannya juga tidak hanya ke muslim saja Pak, bisa ke yang non muslim juga. Betul. Ini kalau saya lihat mungkin bisa kayak lebih memupuk semangat kemanusiaan juga Pak ini wakaf ini. Jadi memupuk tadi seperti di Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat yang kedua kan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi tolong menolong dalam kebaikan. Dan kebaikan itu bisa dirasakan oleh umat muslim secara khusus gitu, dan non muslim. Bisa merasakan kemanfaatannya. Gitu. Seperti itu. Jadi kita tolong menolong dalam kebaikan itu ya terhadap manusia gitu ya. Betul. Terhadap semua orang gitu, tidak hanya misalkan sesama suku, ras gitu ya, tapi untuk semuanya Pak. Betul. Dan bentuk saling tolong menolongnya itu salah satunya dalam wakaf ya Pak ya. Insya Allah. Betul. Insya Allah. Betul. Nah setelah itu Pak, kalau wakaf itu kan kalau zaman dulu mungkin kayak kita misalkan bentuk dulu deh Pak. Wakaf tuh kita bentuknya bisa dalam bentuk apa saja sih Pak? Oke, kalau wakaf itu kan dulu itu sama Pak Ganjar pernah yang pengetahuan yang dangkal tanda kutip ya, tradisional, minim pengetahuan Pak. Jadi wakaf itu hanya keingetnya itu ya wakaf tanah, wakaf masjid, gitu ya, betul ya? Ya saya juga mikir wakaf apa ya? Oh biasanya buat tanah gitu, bikin masjid. Betul. Tapi sekarang itu ternyata ada wakaf uang. Oh ada juga. Ada. Jadi misalkan mitra wakaf muslim gitu ya, ketika mitra wakaf punya uang itu bisa diwakafkan langsung. Minimalnya itu misalkan ya 1.000 atau 2.000 bisa. Jadi bisa ya dengan nominal yang kecil juga. Bisa insya Allah. Jadi itu adalah pengertian dari wakaf uang. Artinya ketika mewakafkan uang ya berupa uang cash gitu. Tapi kalau wakaf melalui uang itu beda lagi. Artinya dibelikanlah dibelikan semacam kebermanfaatannya oleh si nazir tersebut untuk dirasakanlah oleh masyarakat umum gitu. Kalau wakaf melalui uang. Dan barang juga bisa ya Pak? Al-Quran gitu atau wakaf. Nah di kami itu ada program wakaf Al-Quran. Bahkan di kami itu ada program yang unik. Apa? Kalau Azudan mungkin pernah dengar wakaf pakaian layak pakai. Oh iya, ada. Nah kalau di kami di Wakaf Muslim Indonesia ada programnya yaitu SPBU. SPBU, apa itu Pak SPBU? SPBU itu bukan berarti kami wakaf bensin. Bukan, mohon maaf. SPBU itu adalah singkatan. Singkatan. Jadi sedekah, SPBU sedekah, pakaian dan barang bermanfaat untuk umat. Sedekah, pakaian dan barang bermanfaat untuk umat. Gitu. Jadi bisa pakaian layak pakai gitu ya, pakaian
Ya mohon maaf ya, bukan berarti bekas memanfaatkan menitipkan ke wakaf muslim nih di rumah nih banyak pakaian layak pakai. Ya, tapi alangkah baiknya mendingan kan kata Rasulullah mendingan sodakohkan, wakafkan gitu ya yang bagus gitu ya, yang baik-baik gitu. Nah, kalau atau barang bermanfaat untuk umat, contohnya misalkan ya semacam apa ya buku gitu atau handphone sebagai alat komunikasi atau kendaraan mobil misal banyak nggak kepake gitu ya Pak. Betul ya, itu bisa diwakafkan melalui wakaf Muslim Indonesia. Begitu. Ada pertanyaan lagi nih Pak dari saya. Kan wakaf kalau sekarang tuh zamannya sudah zaman modern ya Pak. Tuh teknologi segala macam juga berkembang. Betul. Nah, dan dari wakaf ini apakah perkembangannya mengikuti teknologi juga Pak? Misalkan dari transaksi atau bagaimana Pak? Baik, terima kasih. Ya betul, Mitra Wakaf Muslim Indonesia. Jadi kami dari Wakaf Muslim Indonesia mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Kalau dulu ada istilahnya jemput gitu ya, hanya sebatas sifatnya manual gitu ya, tradisional. Jadi ada yang datang si wakif datang ke kantor, kemudian ada juga yang kita dari nazirnya dari lembaga menjemput itu juga bisa. Tapi sekarang ada yang lebih modern gitu ya. Jadi bisa transfer melalui rekening bank yang kami miliki atau bisa melalui ini apa di web kami itu bisa dilihat ya www.wakafmuslim.id. Nanti di sana ada akun ini ya untuk isi donasiku. Kemudian ada akun ini ya mengisi program dompet wakaf. Nah di sana bisa deposit dulu. Semacam deposit misalkan boleh 50.000, boleh 100.000. Nanti bisa berdonasi langsung memilih program yang diminati oleh Mitra Wakaf Muslim Indonesia. Kan ada wakaf subuh, kemudian ada wakaf Al-Quran, kemudian air ada gitu. Betul pipanisasi air. Nah di sana akan muncul nominalnya. Silakan Mitra Wakaf Muslim Indonesia bisa memilih nominal yang disukai. Bahkan bisa semacam auto debit. Jadi itu sudah otomatis terpotong terdebat secara otomatis. Misalkan donasinya wakaf subuh nih setiap hari 2.000 di setiap jam segini, misalkan jam 5. Betul, nanti akan otomatis terdebat. Ketika misalkan deposit 100.000 atau 50.000 gitu ya, seperti itu. Jadi alhamdulillah sekarang ketika berwakaf pun dari kami Wakaf Muslim Indonesia sudah mengikuti perkembangan zaman, insya Allah. Jadi wakaf itu zaman sekarang jadi lebih mudah ya Pak ya? Insya Allah, betul. Zaman dulu mungkin kayak harus kita misalkan wakaf 1.000, 2.000 bisa nggak ya di wakaf ini, apakah terlalu sedikit segala macam. Kalau sekarang dengan adanya teknologi juga kita sangat dimudahkan ya Pak untuk berwakaf. Walaupun misalkan nominal 1.000, 2.000 juga bisa. Insya Allah bisa. Berwakaf. Betul. Jadi kami mengajak ke Mitra Wakaf Muslim Indonesia dengan memanfaatkan alat komunikasi bisa ditransfer secara langsung ke rekening Wakaf Muslim Indonesia atau melalui web tadi ya, melalui web wakafmuslim.id. Nanti di sana bisa ngisi ini ya donasiku, kemudian ada semacam deposit gitu ya. Nanti bisa berdonasi dengan memilih program-program yang disukai oleh Mitra Wakaf Muslim Indonesia. Oke, baik Pak. Nah dan yang terakhir Pak, saya juga udah lihat-lihat sih kadang di websitenya yang Wakaf Muslim Indonesia ini, sama di sosial media juga ada ya Pak, di Instagram, betul, TikTok. Ada di TikTok, betul. Nah salah satu yang menarik yang menurut saya sekarang sedang booming juga ya di kalangan misalkan pemuda itu kayak affiliate gitu kan, biasanya dagang terus pas saya lihat di IG Wakaf Muslim Indonesia tuh ada ya affiliate zakat gitu Pak. Itu program baru ya Pak? Ya betul, jadi di kami itu ada program afiliator namanya Afiliator Wakaf Muslim Indonesia. Itu jadi ini kami membuka peluang kepada Mitra Wakaf Muslim Indonesia untuk bergabung bersama kami di programnya itu Afiliator Wakaf Muslim Indonesia. Jadi nanti akan ada benefit, semacam benefit.
Artinya akan ada yang didapat oleh si afiliator tersebut. Jadi nanti ada ketentuan-ketentuannya, misalkan ketika ada yang berwakaf melalui afiliator itu, maka afiliator tersebut akan menerima benefit. Mulai dari 3%, 5% sampai 7%. Tapi dengan syarat harus daftar terlebih dahulu. Harus daftar terlebih dahulu ya. Harus daftar terlebih dahulu. Daftar bisa langsung berkunjung ke kantor Wakaf Muslim Indonesia di Kompleks Sanggar Urip, Jalan Sanggar Kencana Utama nomor 15. Daerah Soekarno-Hatta seberang metro ya. Oh iya, ya dekat jembatan lah. Betul. Jadi bisa langsung datang, ingin daftar ke kantor kami ya, Wakaf Muslim Indonesia, untuk menjadi afiliator Wakaf Muslim Indonesia. Atau misalkan bahkan yang di luar Bandung juga mungkin bisa ya Pak? Sangat secara bisa. Online gitu. Betul, sangat bisa. Nanti bisa daftar melalui WhatsApp Center Wakaf Muslim Indonesia. Ya, bisa dilihat di websitenya atau di Instagram. Di IG-nya juga bisa. Dikunjungi Wakaf Muslim Indonesia. Oke, baik. Nah mungkin itu sih Pak ya. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan banyak sekali pembelajaran ya Pak pada podcast kali ini. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Pak Ganjar atas waktunya dan juga telah mengedukasi kita terkait wakaf. Mungkin sekian saja untuk podcast kali ini teman-teman. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Insyaallah. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.